BBWSBS biarkan 50-an bangunan berdiri kokoh di atas bantaran Sungai Jenes. Lima puluhan bangunan yang berdiri di atas bantaran Sungai Jenes, tepat di Duku Mendungan, Pabelan, Kartasura disoal. Bahkan Kepala Desa Pabelan, Sri Handoko secara tegas agar puluhan bangunan untuk pertokoan atau usaha lain tersebut segera dibongkar. Dia yakin bangunan yang kebanyakan sudah permanen, yang berada di Kampung Mendungan tidak mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB. Dia menaruh curiga ada yang tidak beres dan terkesan ada pembiaran sejak bangunan mulai berdiri tahun 2000 hingga sekarang. Adapun dampak atas berdirinya puluhan bangunan tersebut, jika terjadi hujan deras berkepanjangan, membuat warganya yang tinggal di Kampung Mendungan kebanjiran. Handoko mengemukakan bahwa Sungai Jenes, awalnya sangat luas karena tidak ada bangunan berada di atas bantaran. Namun, mulai memasuki tahun 2000 pembangunan makin pesat hingga seperti sekarang ini. Tak hanya itu, Handoko juga menyayangkan pembangunan jembatan milik salah satu yayasan pendidikan yang berdiri di atas aliran Sungai Jenes. Handoko yakin pembangunan jembatan tersebut tidak mengantongi izin dari pemerintah. Kalau ada izin, hal itu menurut Kepala Desa, jelas tidak patut tidak beretika karena membangun jembatan di atas sungai, bukan untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sekitar. Sementara itu, warga Mendungan, Asri Purwanti mempertanyakan bagaimana kawasan tersebut bisa muncul sertifikat yang dikeluarkan negara. Padahal, sesuai aturan hukum harusnya kawasan bantaran bebas dari hunian dan pertokoan. Pengacara yang juga Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia atau KAI Jateng ini menegaskan, hal ini harusnya menjadi perhatian serius khususnya bagi BBWSBS, mengingat kawasan aliran sungai menjadi tanggung jawab mereka. Jika tidak ada tindak lanjut dari pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah ini, maka Asri Purwanti bersama warga Mendungan, tak segan untuk mengajukan gugatan class action. Sebelumnya, Kepala BBWSBS, Mariadi Utama mengatakan, penyebab banjir di kota Solo yang terjadi beberapa waktu lalu dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah penyempitan das. Namun, ketika ditanya terkait titik penyempitan das, dia enggan menjelaskan. Bahkan, pertanyaan tersebut dilempar ke pihak Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kota Solo untuk menjawabnya. Oke. Maka dari itu, ketika tidak mendapatkan izin daripada IMB, harusnya kan PU maupun Satpol dari pemerintah daerah harusnya turun tangan untuk membersihkan itu. Ini sudah terlanjur bangunan ini berdiri kokoh. Padahal setahu saya tanah itu sebetulnya kan milik PBS yang mengulas PBS. Tapi ketika saya menanyakan tentang PBB, kok dia mempunyai sertifikat ya itu loh. Nah, saya tidak tahu. Akhirnya saya juga kalah. Kalau memang dia mempunyai hak milik, cuman kok pemerintah daerah tidak berani mengeluarkan izin mendirikan bangunan. Maka dari itu, Bapak-bapak harus mengklarifikasi ke pemerintah daerah untuk menanyakan kenapa di situ tidak punya izin mendirikan bangunan, kok bangunan sampai sekarang membuat warga sebelah Mendungan itu banjir. Actionnya daripada pemerintah daerah nggak ada gitu. Nah, itu yang perlu kita tanyakan, karena otomatis untuk pembuangan sampah warga yang bertempat di situ itu tetap tak senangnya dulu. Akhirnya pendangkalan. Akhirnya ketika Boyolali hujan di sini meluap karena sudah pendangkalan karena sampah. Ini kalau dibilang terkesan pemerintah melakukan pembiaran ya Pak Lurah? Kalau ya. Cuman kalau saya pernah menegur, tapi karena dia punya sertifikat, saya tidak bisa apa-apa. Karena yang mengeluarkan perizinan untuk mendirikan bangunan kan wilayah pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerah ketika waktu itu dipimpin oleh Pak Bambang Rianto tidak mau mengeluarkan izin itu untuk didirikan bangunan. Karena tanah itu menurut sejarah
tanah bantaran Sungai Jenes, jadi di wilayah PWWS.